Oke, selamat datang kembali. Kita langsung aja ya. Kita kali ini mau bahas lebih dalam bab 3 dari materi Anda yang judulnya Proyek Ketakutan. Iya, bab yang penting ini ya, soal ketakutan. Betul. Jadi tujuannya kita mau coba bongkar nih, gimana sih sebetulnya rasa takut, emosi yang ya ampun dasar banget ini bisa mempengaruhi, membentuk, atau malah kadang menghambat kita pas ambil keputusan. Hmm, Kayak kutipan Mark Twain di awal bab itu loh, khawatir itu seperti membayar utang yang tidak Anda miliki. Menarik ya? Oke deh, yuk kita gali. Di awal bab ini kan ada analogi bagus ya soal benteng Maginot di Prancis. Dibangun kuat banget buat pertahanan, tapi ternyata nggak efektif juga. iya, karena musuhnya lewat jalan lain kan? Nah, itu dia. Jadi, ketakutan sebagai pertahanan kita itu ya bisa jadi kompleks, tapi belum tentu pas gitu ya buat tantangan sebenarnya. Ada paradoksnya di sini. Betul, seperti yang disinggung F.D. Roosevelt juga kan, ketakutan itu bisa bikin kita waspada. Itu bagusnya, tapi Tapi bisa juga melumpuhkan, bikin kita nggak bisa maju. Itu negatifnya. persis. Nah, paradoks ini nyambung banget sama dua dorongan dasar manusia. Fokus pencegahan, yang intinya melindungi diri, sama fokus promosi, yang dorongannya buat maju, cari untung. Oke, pencegahan dan promosi ya. Iya, terus ada studi menarik dari Harvard Business School pasca resesi, ternyata cuma sedikit, sekitar 9% perusahaan yang benar-benar bisa berkembang setelah krisis. Mayoritas, 80%, malah stagnan atau turun. Wow, cuma 9%. Kecil banget ya. Terus kuncinya apa dong? Kuncinya bukan cuma bertahan aja, tapi jadi progresif. Itu kategori perusahaan yang aktif menyeimbangkan antara bertahan, jadi kelola risiko, kelola takut, sama menyerang cari peluang. Oh, jadi seimbang gitu ya, antara defensif dan ofensif. Betul, dan mereka ini 37% lebih mungkin buat unggul. Nah, pelajarannya buat Anda, buat kita semua, ya kesuksesan pribadi itu juga butuh keseimbangan kayak gitu. Sadar sama rasa takut, tapi juga berani melangkah. Menarik, menarik. Nah, ngomongin ketakutan, ini kan nggak cuma soal menghindar ya, tapi bisa juga dipakai buat mempengaruhi keputusan orang lain. Di bab ini disebut istilah Project Fear dari kasus Brexit. Gimana tuh contohnya? Ya, jadi Project Fear waktu Brexit itu strategi komunikasi yang sengaja banget menonjolkan semua potensi negatif, terutama dampak ekonomi yang buruk kalau Inggris keluar dari Uni Eropa. Tujuannya biar orang takut rugi, terus milih buat tetap di EU gitu. Kurang lebih begitu. Tujuannya yang mempengaruhi pilihan publik dengan membangkitkan rasa khawatir akan kerugian. Ini kan menantang teori ekonomi klasik yang bilang kita selalu rasional ya. Nah, ini dia nih bagian serunya. Nyambung ke teori prospek dari Kahneman dan Tversky, khususnya soal loss aversion. Iya, keengganan merugi. Intinya kan kita lebih takut kehilangan sesuatu daripada seneng dapat sesuatu yang nilainya sama. Katanya rasa sakit karena rugi 100.000 itu lebih berasa daripada senengnya nemu 100.000. Beneran sekuat itu ya efeknya? Iya, betul. Secara psikologis, efek negatifnya bisa terasa kira-kira 2 kali lebih kuat. Loss aversion ini salah satu bias kognitif paling kuat yang dibahas di bab ini. Pantesan ya. Makanya kadang kita jadi terlalu hati-hati, nggak mau ambil risiko padahal potensinya bagus. Cuma karena takut ada kemungkinan rugi sedikit. Atau sebaliknya, nekat ambil risiko nggak masuk akal cuma buat menghindari kerugian. Jadi emang bisa bikin keputusan kita jadi nggak optimal ya. Selain loss aversion, ada ketakutan lain juga kan yang dibahas. Kayak FOMO, takut ketinggalan. Betul, FOMO atau Fear of Missing Out. Sama satu lagi yang sering banget, bikin kita macet, takut menyesal. Oh iya, takut salah pilih gitu ya. Saya ingat ada analogi foto di Havana di bab ini. Ah, iya. Yang tulisannya, jangan khawatirkan apa yang kumiliki, pikirkan apa yang kurang darimu. Itu kayak antitesis FOMO ya. Fokus ke diri sendiri aja, jangan banding-bandingin terus. Bener juga sih. Terus kalau soal takut menyesal? Nah, ini kadang lebih melumpuhkan lagi. Takut salah langkah, terus kebayang-bayang terus. Coba dulu pilih yang itu. Ada analogi kepompong di bab ini. Kepompong, gimana tuh? Jadi, kalau kupu-kupu udah terbang, kepompong kosongnya kan nggak relevan lagi. Harusnya keputusan yang udah diambil ya jadi pelajaran, bukan jadi kepompong kosong yang terus kita tangisi atau sesali. Kata regret itu kan artinya menangis lagi. Remorse itu menggigit kembali.
Wah, dalam juga ya artinya. Jangan sampai kejebak di masa lalu gitu ya. Ya, fokus ke depan. Terus ada juga ketakutan karena kita sadar kita nggak selalu rasional. Banyak bias, kayak tadi loss aversion, atau ada lagi kan efek Dunning-Kruger. Iya, Dunning-Kruger itu kan yang kalau orang kurang kompeten, malah cenderung terlalu percaya diri, nggak sadar sama kekurangannya. Nah, kesadaran kita punya bias-bias kayak gini bisa bikin takut juga pas mau milih. Jadi dilema ya, mau milih tapi takut salah karena kita tahu kita bisa bias. Betul, bisa jadi beban berat. Makanya di bab ini ada ilustrasi keledai buridan yang mati kelaparan karena nggak bisa milih antara dua tumpukan jerami. Atau contoh nyata yang tragis kayak Lisa Jura yang harus milih anaknya. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, dari semua jenis ketakutan ini, loss aversion, FOMO, takut nyesel, takut salah pilih karena bias, intinya apa ya? Intinya, langkah pertamanya adalah mengenali dulu. Sadar kalau ketakutan-ketakutan ini ada dan bisa mempengaruhi kita. Jadi bab ini kayak mau bilang, takut itu wajar kok dalam keputusan penting. Tapi kalau kita paham, ketakutan itu bisa jadi semacam pemandu, bukan cuma penghalang. Tepat sekali. Dan poin pentingnya, menurut saya, bukan mencoba menghilangkan rasa takut atau bias itu sama sekali. Itu mungkin nggak realistis ya. Terus gimana? Tujuannya lebih ke mengelola. Pakai kesadaran diri, balik lagi ke studi Harvard tadi, kuncinya ada di keseimbangan progresif itu. Kita bisa menghargai sinyal dari rasa takut kita, tapi nggak sampai lumpuh olehnya. Tetap berani maju, ambil peluang. Oke, jadi dikelola bukan dihilangkan ya. Terima kasih banyak nih udah bantu kita semua menjelajahi bab 3 ini. Perjalanan memahami diri lewat keputusan ini emang nggak ada habisnya ya. Sama-sama. Selalu ada yang bisa dipelajari. Nah, buat Anda para pendengar, setelah kita lihat nih berbagai macam ketakutan yang bisa main di belakang layar pas kita ambil keputusan, ada satu pemikiran terakhir dari saya. Coba bayangkan, gimana kalau Anda mulai memperlakukan rasa takut itu bukan sebagai musuh yang harus dikalahin, tapi sebagai data, informasi tambahan gitu. Menarik itu. Apa ya yang kira-kira bakal berubah kalau Anda coba tanya ke rasa takut Anda? Hey, informasi apa sih yang lagi coba kamu kasih tahu? Bukannya malah berusaha keras buat ngabaikan dia. Coba direnungkan ya.